Dan mohon maaf jangan sampai taguring, karena pernah menyusui anak taguring sekali bangun bisa sikot orang. Apa nyambung. Mohon maaf. Gimana? Belum pernah menakoni akan SD julun nah nama surga angkat tangan mangkat berataan saya kok kada mangkat julun kenapa pian kada mangkat jar apa masuk tentara aja. Di Banjar tuh ada grup pembinian ulun tahu nih bu apa ngaran grupnya bu Anissa ya sih ngaran grupnya Anissa tapi namanya tuh lalakian berempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda dhikril awliya tanzilur rahmah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin amma ba'd. Ya sama-sama ulun muliakan para habaib, para syaraib, para asatiz wal asatidzah, guru-guru agama yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terkhusus Pak Hakim Mulyani dari Banjar Jawa, termasuk juriat-juriat, kemudian seluruh juriat, Sahibul Haul, Tuan Guru Kai Abdullah bin Ahmad Kubah Kuning. Kita doakan kita semua mudah-mudahan kita orang-orang yang menduduki surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Kapolsek berhadir, Bapak dan Ramil mungkin juga berhadir. Pembakal mana pembakal? Oh, ada pembakal. Pembakal ini pemimpin banyak akal. Di bawah pembakal itu ada RT. Tahu pian RT kepanjangan jalan. RT itu raja tilik, manilik warga jadi raja tilik. Grup Maulid Nabi apa nama grupnya? Fastabiqul khairat, bagus namanya. Di Banjar tuh ada grup pembinian, ulun tahu nih bu apa ngaran grupnya bu Anissa ya sih. Ngaran grupnya Anissa tapi namanya tuh lalakian berempat. Kita berataan hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya umuran saja. Puji syukur kita kepada Allah, kita panjatkan dikumpulkan di tempat yang mulia ini bersama-sama kita mentakzimkan Nabi, mengagungkan Rasul. Kita bersilaturahmi, Al-Quran dibaca, Maulid Nabi dikumandangkan, kita isi dengan tazkirah atau mau'izatil hasan. Salawat dan salam tanpa kita hibahkan kepada dengan berkah Sayyidul Imam Rasul, membawa kita minaz zulumat ila nur. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ulun melanjutkan nama surga, angkat tangan mana? Nah, pasti kita masuk surga sudah, masih sedikit benar. Belum pernah menakoni akan SD julun nah nama surga, angkat tangan, mangkat berataan saya kok kada mangkat. Julun kenapa pian kada mangkat? Jar apa masuk tentara aja. Kalau kita berbicara tentang surganya Allah, ini tidak terlepas daripada barokah, tabarukan kita pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian tabarukan dengan wali-wali Allah, termasuk haul hari ini bagian daripada tabaruk, mengambil berkah. Apa itu tabaruk atau berkah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan dan selalu bertambah kebaikan. Salah satu contoh ketika Nabi Muhammad datang ke rumah Anas bin Malik. Jadi sidin bilang ke rumah Anas bin Malik,
pandir-pandir. Lalu Nabi ini guling. Di saat tidurnya Nabi, maka kalau Nabi ini titikan, ibu dari Anas bin Malik, Ummu Sulaim, sidin mengambil cangkir berisi banyu, ditanai sidin kalau Nabi, diminum sidin sebagai obat, sebagian ditanai sidin kada banyu, karena paruh Nabi ini bau harumnya luar biasa, seperti parfum luar biasa, min rihil miski. Jadi titik kalau Nabi dicampur banyu putih, minum sidin jadi obat. Pian ibu-ibu nah, kalau laki pian tuh guring. Guring laki pian nih, titikan paloh. Maka pian ambil lah banyu nih, besi cangkir besi banyu nih, tanah paloh punya nih. Imbah tanah pian minum, insya Allah kehidupan. Ada bagus juga. Ini apa yang dilakukan Ummu Sulaim, bagian daripada tabarrukan, mengambil berkah. Kita pun berkumpul di tempat ini bagian daripada mengambil berkah daripada kewalian beliau. Ini luar biasa. Dalam hadis Nabi, inna hadhil quluba tasdaqu kama tasdaqul hadid. Hati kita ini batagar kaya wasi jangan. Ini hati kita ini batagar kaya wasi. Maka bila batagar itu berarti ada penyakit batin. Penyakit batin itu lain sakit mah, penyakit batin itu lain sakit liver, penyakit batin itu lain sakit paru. Penyakit batin itu kalau melihat orang senang kada nyaman hati kita nih, melihat orang susah nyaman, dan melihat orang sudah hancur himong, ini berarti penyakit batin. Orang nukar kipas angin, seorang masuk angin. Orang nukar kulkas, seorang meriap dingin. Orang nukar mobil hanyar, sidin masuk ambulan. Orang begitu. Berarti itu penyakit batin. Penyakit batin ini pada akhirnya akan memotor bagi dirinya sendiri. Nah, orang ada penyakit batin itu pada akhirnya akan membawa motor bagi dirinya sendiri. Contoh, ada orang datang haji sini itu hendak bagak, baju gamis hanyar, sorban hanyar, kopiah haji hanyar, minyak harum 7 botol setengah, supaya orang mencumbu orang sini hendak bagak. Nah, beragam. Terakhir ada nang maragam piset. Pak Haji di sini terpetapun mana panasnya, maka orang basarang. Panas basarang di sini. Bahkan apa panas basarang Pak Haji? Ruko ikan petajak di bulu busuk. Rupanya malagatnya kadang-kadang mengaji ruko serupan langit dulu lupa. Kenapa? Penyakit batin dalam diri. Ada juga mohon maaf sini umur sudah 100 tahun, mohon maaf nih. Bila orang jadi imam di masjid cerai sidin. Nah, ini penyakit batin ya. Ada sidin sudah 100 tahun usul. Maka orang sudah iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan lafaz Allahu Akbar ini boleh sama, tapi kalau lagunya berbeda akan menghasilkan makna berbeda. Coba kalau kita teliti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini berarti azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taman. Ada lagi sebutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari raya berarti bila lagunya kayak ini. Ada pulang sebutnya Allahu Akbar. Berarti sini sakapin sepeda sebenarnya. Lain-lain. Rupanya orang sudah iqamah, sini belum wudu, orang sudah iqamah, sini belum wudu. Takut kalau kita ada orang jadi imam, bancancak wudu. Rupanya mohon maaf, wuduannya ada sekat-sekatnya, ada dindingnya. Dan mohon maaf, rupanya sini ada keisi gigi palsu. Diandak sini di atas sekat sini. Nah di sebelahnya Pak Udu bagi gigi palsu cuma andak dua di atas sini. Karena banyak kok bila ada orang jadi imam ambil gigi orang pasang. Maka sudah berdiri di sajadah. Nah di sini asal lain sedikit ini. Pas mangkat takbir Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Banyak gigi orang ini tak kenal. Kalau menangkuk kurba ini kada batamuan nih. Akbar. Walaqallin. Sakanya ada di hujung, di puncung menyohote. Awin. Nah di sini kada lain lagi bang. Kada lain lagi pasti ini horopannya gini nih. Hanya berambil kada sampai juga nih. Ini
tenggorokannya sudah. Tontong salam sidin kada bawirit langsung mengambil mikrofon diumumkan kepada seluruh jemaah nang mana marasa tekuk gigi atarakan kepada aku di sini. Nanti muncul tadi mengantarakan pian mengambil gigi ulun pada hulu. Ini gara-gara apa? Penyakit batin dalam diri. Maka hati manusia ini batagar kaya wasi. Ya Nabi. Sahabat menanyakan ya Rasul, wa ma jilauha ya Rasul, dengan apa mencucinya ya Rasulullah? Maka Nabi mencucinya dengan banyak baca Quran dan mengingat akan mati. Ini membersihkan penyakit batin, banyak baca Quran, mengingat akan mati. Karena Al-Quran ini hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran petunjuk bagi manusia, pembedaan yang baik dan kada baiknya Al-Quran. Kan kalau melihat mukjizat Al-Quran ini luar biasa, mukjizat Al-Quran luar biasa. Di Amerika, kan dulu pernah ke Amerika, kan Paji pernah ke Amerika juga. Di kandangan tuh ada Amerika, amawang kiri muka. Belum gak ada pernah juga ke Amerika. Tapi kalau ke Brunei Darussalam belum pernah. Belakang rumah Junai dapurnya Batarus kadang-kadang. Di Amerika itu ini Al-Quran at-tafa'ul ala nas mampu menjawab semua masalah manusia. Dan kalau ada masalah baca Quran. Di Amerika sebelum ditemukannya tes DNA itu ditemukan pada tahun 600-an. Sebelum ditemukan tes DNA, ada di salah satu rumah sakit di Amerika. Itu 2 orang ibu melahirkan taimbai, sidin beranak taimbai. Dan anaknya ini saikum lalakian, saikum babinian. Tapi karena lengahnya dokter, mohon maaf, anak orang ini terpuruk, bingung dokternya, nang mana anak sidin laki-laki, mana anak sidin babinian, bingung. Dan semua nang dokternya ini, mohon maaf, non muslim. Dokternya non muslim, tak buat muslim saikum, orang Islam tak buat saikum. Ya dokter non muslim itu Pak, pian beragama Islam Pak, pian punya kitab suci namanya Al-Quran. Al-Quran mampu menjawab semua masalah manusia. Apakah ada ayat Al-Quran yang menentukan masalah kita ini Pak? Ada. Jisidin langsung menyambat ada, terus nggak ada tahu juga. Tapi Jisidin ulun minta tempo semalaman, ulun mencarikan ayat Qurannya dulu. Kalau ulun diberi tempo, ulun mencarikan ayat Quran. Diberi tempo 1 malam. Boleh ke rumah sidin langsung menangis, ya Allah, jangan permalukan ulun ya Allah, jangan permalukan agama dan Al-Quran lantaran ulun dibodoh ya Allah. Dibuka sidin bagaimana Qurannya nih mencari nih. Kada bertemuan ayatnya. Di sepertiga malam ke itu pulang, ya Allah, jangan permalukan ulun ya Allah, agama dan Al-Quran ulun dibodoh. Buka pulang. Kada ada jua ayat. Menjelang sholat subuh dibuka sidin pulang Qurannya, bertemuan ayatnya. Nah di sini alhamdulillah nih, bertemuan ayatnya. Jam 8 pagi dikumpulkan semua dokter. Jadi di sini supaya para dokter ulun mohon maaf minta sampel air susu ibunya masing-masing. Mohon maaf nih, banyak susu ibunya masing-masing ulun minta. Biar ibu kalau menyusui anak, kalau bisa kan berwudu supaya anak itu soleh-solehan. Belah anak menyusui itu berwudu. Dan mohon maaf jangan sampai taguring. Karena pernah menyusui anak taguring. Sekali bangun bisa sipot orang. Apa nyambung. Mohon maaf. Di Marabahan di Banjar itu banyak orang Jawa sana, jadi bilanya bersunat, orang bersunat itu mendagai kepengantinan apa walimatul khitah. Cel anak kan bersunat kecil, ya jadi boleh lo melihat cel, oh silakan masuk dalam kamar, buka silin tapinya. Alhamdulillah cil anak kan bersunat langsung waras. Jisidin nang mana naik buka, nang di atas ranjang, itu laki kok. Rupanya nang anaknya tak gulung ke bawah ranjang, ini pangarambut lalu bisa. Mohon maaf nih kisah pangarambut. Jadi diambil contoh air susu ibunya, dites di laboratorium. Setelah dites di lab, ternyata ibu nang pertama ini memiliki kadar mutu air susu beliau 2 kali lipat dibanding ibu yang kedua.
Maka ajar sidin ibu yang memiliki kadar mutu air susu sidin 2 kali lipat. Ini hak anak sidin laki-laki, yang separuhnya hak anak sidin perempuan. Akurkah kita beratan? Setuju kita beratan? Akhirnya setuju beratan. Maka dokter non muslim ini ucap lagi, Pak, kita semua sudah setuju Pak, tapi kami ingin buktikan kepada kami dan tunjukkan kepada kami mana ayat Al-Quran yang menentukan hal ini Pak, tunjukkan kepada kami. Maka ditunjukkan ayat Al-Quran, dibaca sidin satu ayat Al-Quran, tapi ayat Qurannya ini bukan menunjukkan tentang air susu ibu, tapi yang dibaca sidin ayatnya tentang hak waris. Dibaca sidin apa ayatnya ini? Lidzakari hadzal unsayain, anak laki-laki mendapatkan 2 bahagian dibanding anak perempuan. Anak laki-laki mendapatkan 2 bahagi dibanding anak perempuan. Kadar mutu air susu sidin 2 bahagian, berarti ini hak anak laki-laki, separuhnya hak anak perempuan. Ini Al-Quran at-tafa'ul ala nas, mampu menjawab semua problem masalah manusia. Maka Nabi pun mengatakan hati batagar kaya wasi, membersihkannya dengan membaca Quran. Nah, yang di kampung, di rumah, di kantor, dimanapun kan baca Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran, membaca Quran. Adik ini mohon maaf, anak bagaul suami istri jangan gini, anak kita belum guring lagi abahnya, yang baca Quran ajakin dulu, membaca yang laki ini mancap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Abahnya jangan gini guring dan anak abahnya shadaqallahul azim, nggak ada isinya, langsung shadaqallah. Pernah ada seorang kai ini dioperasi selama 4 jam. Jar kai dokter boleh dioperasi selama 2 jam ya, kada kawa aja dokter. Sesuai kapasitas penyakit pian ini harus dioperasi selama 4 jam. Tapi 1 jam pertama kami ini hanya mempersiapkan alat-alat operasi kai. Jar kai boleh 1 jam untuk ulun baca Quran, silahkan kai. 1 jam baca Quran mendapatkan kurang lebih 4 juz Al-Quran. Nah 1 jam 4 juz. Jam kedua, yang siap dibius ini sudah jam kedua, siap dibius 3 jam selesai operasi. Beberapa jam kemudian sadar tapi sadarnya ini mendapati dokternya ini menangis. Dokternya menangis. Dia dokter, kenapa pian menangis dokter? 1 jam pian baca Quran, pian mendapatkan 4 juz Al-Quran. Jam kedua pian dibius, 3 jam selesai operasi. Beberapa jam kemudian pian sadar mulut pian itu tidak henti-hentinya komat kamit baca Quran padahal pian dibius tidak sadar, pian tetap selalu membaca Al-Quran Apa amaliyah pian Jersidin, aku tidak ada amaliyah, tapi sehari semalam minimal aku membaca 14 juz Al-Quran. Ini sehari semalam minimal 14 juz Al-Quran, minimal bisa 19 bisa 20, tapi istiqomah dilakukan. Ada juga datang ke dokter, kejar dokter ulun ini ada satu penyakit aneh ulun ini, bilanya ulun tiap kali minum kopi mata ulun tuh pasti sakit. Kira-kira penyakit apa ulun ini dokter? Ya dokter, coba pang minum kopinya kayak apa, minum air kopi. Oh cucok pen sekitar harus mata kan sindoknya kan ingat mamacol. Minum kopi tak duduk. Bisa ngerampok beredahan. Sampai di mana tadi membaca Al-Quran Yang kedua, membersihkan penyakit batin kata Nabi ialah mengingat mati. Melaksanakan haul hari ini bagian daripada kita mengingat akan mati. Kalau kita melihat orang yang sudah meninggal dunia, kita harus bisa mengambil ibrah, harus bisa mengambil iktibar. Oh, sidin meninggalnya bagus. Oh, sidin meninggalnya kayak ini. Apa yang dilakukan sini? Harus kita bisa mengambil ibrah. Kan tanda-tanda orang meninggal dunia bagus itu ketika banyu mata, keluar keringat di kening, dalam keadaan tersenyum, tapi bilanya kuring-kuring jadi hentuk. Diangkat terkesan ringan. Nah, orang baik itu diangkat nih ringan, terkesan ringan.
Di Banjar itu ada orang mengangkat mayat barat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Guru barat mana mayatnya guru, jar gurunya diam-diam aja bawa nikam. Rupanya separuh perjalanan beringan diangkat, nah guru beringan guru, jar gurunya ini tanda sidin husnul khotimah. Pas di muka kubur sidin, dibuka kerandanya, sekalinya mayatnya tak kubur di belakang. Rupanya mangkatnya tak jadi berarti satu sur. Ini 1000% pangaramput kisah. Mana ada sakapungan mayat kubur kada tahu, karena nyata pangaramput kisah. Bagaimana supaya meninggal husnul khotimah? Di antaranya perbanyak berselawat kepada Nabi. Kullu madahil taha abadan laisa yadham. Kullu madah, orang-orang mengucapkan itu Rasul abadan laisa yadham, selama-lamanya hidupnya kada pernah susah. Walaupun banyak masalah kehidupan, banyak problematika kehidupan, tetap ditenangkan hatinya, ditenteramkan jiwanya, jauh daripada penyakit-penyakit bauti. Nang senang berselawat. Ada seorang ibu tuh mohon maaf, si ini kan orangnya miskin, anak si ini garing, mau batik anaknya kada duit. Akhirnya si ini sholat sunat 2 rakaat, setelah sholat sunat 2 rakaat si ini itu berselawat 3 kali kepada Nabi. Ya Allah, dengan berkah berselawat kepada Rasulullah, ya Allah berikan jalan keluar, ini anak ulun garing, ulun kada berduit, ya Allah. Kada sampai 5 menit ada orang mengatuk rumah Sidin, dibuka ternyata seorang dokter ternyata. Ya dokter, mana anak pian sakit bu? Ini disuntik, berikan obat, panasnya mulai turun. Dokternya kada mau bulik. Kenapa dokter kada mau bulik? Karena dokter mah lagi duitnya dokter. Ya dokter, mana duitnya bu? Menangis langsung sih. Jadi ibu itu, wahai dokter ulun, jangankan mau obati anak ulun, menyuruh pian ka rumah kada ada, memanggil pian ka rumah ulun kada ada, mangiau pian ka rumah ulun kada ada juga. Kenapa pian masuk ke rumah ulun? Dokternya pulang menangis, ulun ikhlaskan suntikan dan obat-obatan untuk anak pian dunia akhirat, ulun ikhlas. Ternyata nama manggil dokter ini orang sembarang rumah Sidin, anak Sidin itu garing juga, dokternya terserah masuk ke rumah Sidin. Kenapa salah masuk? Karena kekuatan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Coba para imam-imam terdahulu, Imam Bushairi pengarang burda, Sidin kan garing, dalam sejarah itu garing lumpuh, bermimpi dengan Nabi. Bermimpi Nabi itu mengalungkan selendang ke leher beliau, dikalungkan selendang. Dalam mimpi beliau setelah dikalungkan selendang, Sidin itu kau berdiri, terbangun dari tidur beliau. Ternyata Sidin bujuran kau berdiri. Mulai saat itu Sidin mengarang puji-pujian kepada Nabi. Diberi Sidin judulnya itu Burdatun Selendang, Qasidah burda. Ditulis Sidin saking kerinduannya kepada Nabi Muhammad. Banyu matanya habis darah sampai keluar saking kerinduan kepada Nabi, ditulis dalam qasidah burda. Amin dada kuriji ranim midhi sami madan sada anjaram mimulatim bidami. Ini pengarang burda luar biasa. Pengarang Dalailul Khairat, beliau berkhalwat berpuluh-puluh tahun. Keluar daripada khalwatnya, Sidin mendapati seorang kekanakan babinan halus hendak mandi, tapi gayung timbanya ini gugur ke dalam sumur. Jadi kekanakan halus ini pian seorang wali Allah berkhalwat ini berpuluh-puluh tahun, ambilakan panggayung timba ulun. Kada kau mengambilakan Sidin pengarang Dalail ini, kada kau mengambilakan. Sekalinya kekanak ini berselawat 3 kali aja kepada Nabi. Inya membaca selawat, ternyata banyunya ini berdalam. Akhirnya gayung timbanya ini banaik terus. Menangis pengarang Dalailul Khairat. Aku aja Sidin berpuluh-puluh berkhalwat, kada kau mengambil gayung timba, tapi kekanak ini 3 kali aja berselawat, timbanya banaik sorangan, masuk kembali dalam khalwat beliau. Tidak ada lagi dalam khalwat itu yang ditulis kecuali puji-pujian kepada Nabi. Judulnya Dalailul Khairat. Pengarang Ad-Diba, pengarang Maulid Ad-Diba itu ketika Sidin dari Yaman itu Sidin hendak berziarah ke Madinah. Ada kekanakan umur 8 tahun. Ini berapa umur? Nah, 9. Nah, pas kayak ini dia 8 tahun. Datang kepada beliau, wahai Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Wahai Syekh, pian ini hendak berziarah ke Madinah. Berjumpa dengan Nabi, ulun hendak umpat. Hendak umpat ya. Jadi Syekh pengarang Ad-Diba itu, Syekh Ad-Diba
Kalau bahasa kita pian ini masih kakana, kada kompak lagi. Wah kenapa pian hendak empat ziarah? Ulun rindu banget Nabi Aisyah. Ulun kerinduan ini luar biasa pada Nabi. Kamu masih kekanakan di sini. Kalau pian mengganggu, akan kekanakan. Maka berangkatlah Syekh Pengarang Ad-Dibai, Abdurrahman Ad-Dibai berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah dan berada di makam Nabi. Ini kita kalau berada di makam Nabi jadi guru ulun bukan kita ziarah tapi kita berjumpa dengan Nabi. Nah, bagaimana di makam Nabi. Pian kalau ziarah ada kesempatan, mudah-mudahan yang belum ada kesempatan bisa ke Madinah, ke Mekah. Itu membacanya sini dari makam Nabi itu syair ya Sayyidi itu pas. Ya Sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi ma li siwaka wa la alwi ala ahadi fa anta nurul huda fi kulli kainatin wa anta sirun nada ya khaira mu'tabadi Allah 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 Allah. Pokoknya kita berada di makam Nabi. Wa anta haqqan ghiyathul khalqi ajma'ina wa anta haqqan ghiyathul khalqi ajma'ina wa anta adillah lillahi Allah. Ini artinya pas ya Sayyidi ya Rasul biadi. Wahai pemimpin kami ya Rasul, ambil tangan ulun ya Rasul. Seorang Imam Arifai pernah membaca salawat di makam Nabi, maka secara mazhar, ini secara mazhar bukan secara hakikat. Secara mazhar Nabi Muhammad itu bersalaman dengan beliau. Bahkan sering boleh ke kampung, wahai orang kampung, sungguhnya salaman ini baik. Salaman ini pahalanya banyak, tapi mulai saat ini dan beberapa hari ke depan tolong jangan disalami dulu. Karena ulun masih ingat kelembutan tangannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi makam Nabi itu baru selawat. Maka seorang Syekh Abdurrahman Ad-Dibai tadi ketika berada di muka makam Nabi, sekarang saya melihat kekanak yang 8 tahun tadi ada di muka. Kekanak yang 8 tahun tadi ada di muka. Maka takjub sedih, takut sedih. Wahai kekanak-kekanak nih. Ikam ini kenapa sampai ada di sini? Tadi pas pian berangkat, ulun masuk ke dalam peti, nang kian bawa nih. Maka ulun berada dalam peti itu, membuat ulun dalam peti. Maka bila pian sampai, ulun sampai juga jadi anak-anak. Perjalanannya 2 minggu, 2 minggu perjalanan. Jadi dari Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, aku ini tidak takjub dengan perjalanan 2 minggu. Kada takjub, ikam begadang di dalam peti ini. Tapi nang aku harus bertanya pada engkau ini, kamu makan di mana, minum di mana 2 minggu di dalam peti? Makan di mana, minum di mana di dalam peti 2 minggu? Maka anak-anak itu menjawab, wahai Syekh, kerinduanku kepada Nabi sehingga melupakan makan dan haus minum dahagaku kepada dalam diriku ini. Kerinduanku kepada Rasulullah menghilangkan lapar bagiku dan haus dahaga bagiku hilang karena kerinduanku kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Batu jerkak anak itu, ini pasir ini pernahkah diinjak Rasul? Wahai Syekh, ini sering diinjak Rasulullah pasir-pasir sini. Maka diambilnya pasir itu, diciumnya pasir itu, makanya langsung pingsan dan ternyata meninggal dunia langsung seorang kakak-kakak. Maka dimakamkan di luar daripada, karena bukan orang Madinah, di luar daripada tanah haram. Maka Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ini sering melaksanakan ibadah umroh. Sepulangnya umroh, ya sini kita berziarah dengan kakak-kakak 8 tahun tadi kita ziarah. Ternyata pas diziarahi, makamnya ini bergeser semakin mendekat kepada makamnya Nabi Muhammad SAW, sehingga masuk ke tanah haram bergeser. Makam itu sampai sekarang masih ada di kawasan Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad SAW. Ini kenapa? Karena kecintaan seorang anak kecil kepada Nabi. Bayangkan kakak-anak, bagaimana mau kita saking cintanya kepada Nabi, insya Allah barakah diberikan oleh Allah luar biasa.
Sedikit lagi. Jadi yang pertama, bila hendak husnul khotimah banyak berselawat. Yang kedua, bila hendak husnul khotimah perbanyak membantu orang lain. Ta'awun wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam keadaan yang baik, jangan tolong menolong dalam keadaan yang baik. Karena kata Nabi hubba salatan li hubbi salatin. Allah akan cinta pada tiga kelompok manusia. Satu, miskin tidak sombong, miskin tidak sombong. Dua, kaya tidak kikir. Tiga, anom sudah kembali kebalikannya kata Nabi bukta salatan wa bukti salatin. Allah akan benci pada tiga kelompok manusia, miskin sombong. Ini mana miskin sombong? Nak meninggal dunia, nak abah nih pinanya nak meninggal pang nakanya hambin pang abah nak mahambin 10 pak anak-anak. Itu tanah nang di ujung jangan dijual, kiri kanan nih jangan dijual, muka nih jangan dijual, coba anak kayak kenapa bah ampun orang beretan. Miskinnya sombong. Mohon maaf nih ada kai anak meninggal dunia sih dia. Sekali pas anak meninggal udah kelihatan kehausan dahaga tuh. Nom aja sih dia. Nom. Jadi jadi anak sih nang panuhannya tuh kopi kabah bowling, teh kabah bowling juga, banyu putih kabah bowling juga. Nang bongso nih paham. Bini anom kabah iya. Rupanya nom dari bini anom. Ini mohon ini kisah daripada bapak juga. Sedikit lagi. Yang kedua, kaya jangan kikir. Nah, orang kaya jangan kikir. Ini hari Jumat, celengan Jumat lewat. Bila ada celengan tak koreheng, bila ada celengan tak koreheng, bila ada celengan tak koreheng. Biar kenapa jurang koreheng-koreheng bila ada celengan. Senyum itu sedekah. Sedekah masuk sedekah. Sedekah bila wajah, batin wajah itu sedekah. Tapi kalau ada kotak amal tak koreheng, tidak ada masuk. Ini orangnya sugih. Kayak kemarin tempatnya di kantor posnya sekali diperiksa kokapnya harus pecat pecatnya belum lari sebuting lagi ada dua tuan guru di sini mau khotbah terlambat maka Bilal sudah membaca wazidhu ya rabbi syarafan wa karaman wa mahabatan Sidin terlambat datang ke sepeda motor, parkir kendaraan. Pemisi penaloko hatinya, kepinggir aku mau khutbah, kepinggiran orang naik ke sembar, khutbah. Orang korehingan mendengar. Sidin memang tek ampun ini pinarami kalau orang korehingan. Duduk antara dua khutbah. Kepala asa berat, asa ringan-ringan, asa pusing, ya pak. Soalnya helm ngeringan memacol. Karena manja-anjak nah ini pengaramput kisah. Jadi kembali kita yang kedua, jangan sampai kikir karena orang kayak kikir itu dibenci oleh Allah. Karena orang senang membantu bal yasdad bertambah dan terus bertambah. Apalagi acara haul, apalagi acara maulid Nabi Islamnya Arab. Ini pernah kejadiannya tadi sidin pajukinya di kampung. Ada orang berpintan ke Sidin, nang berapa perlunya nang acara maulid nang 5 juta jika berpintan seluruh kampung karena sini belanja kurangnya aku menambahkan batuntung ke pulang Sidin pulang nang berapa dapatnya nang 4.995.000 sih aku 5.000 membayarkan bukan dermawan gak penyuginya di kampung gitu. Yang ketiga yang terakhir, Allah benci kepada orang nang tuha kada mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuha. Dua dahulu tuh ada kailan ini itu sidin sama-sama tuha, tapi kesetiaan sidin itu luar biasa. Bila ditukarakan cucu sidin bubur kacang sidin kada mau 2 mangkok, pasti semangkok. Bagi sidin 2 samaan. Tukarakan bubur ayam samaan berdua. Ditukarkan mang cucu wadai wah ini itu apa pizza biar kayak sebutin aja kami belah 2 ada pizza nih kayak memakan ini hanya memandang dengan penuh kasih sayang kepada kenapa memandang ini jadi cucunya nih biar kada ketujuh kan nih wadai pizza nih aku ketujuh jadi kenapa biar kada memakan nih aku menghadangi kai jadi nih karena kami gigi bergantian jadi mbak kai itu aku pulang merasuk saking setianya gigi ini pengaramput pizza supaya jangan tadi stop bahkan pengaramput biar ibu-ibu harus karena karir seorang istri itu boleh kita berkarir boleh setinggi aku boleh tapi puncak karir tertingginya seorang istri di puncak karir tertinggi seorang istri
Manakala sakarat, mana bubuan binian nih sakarat, maka terlontar kata-kata indah dari mulut suami dia, wahai biniku, aku ridho kepada engkau, wahai istriku, aku rela kepada engkau. Ini puncak karir tertingginya seorang istri, mendapatkan keridhaan daripada suami. Ini puncak karir tertinggi. Bila jeneng laki aku ridho, ini karir paling tinggi sudah. Biar kalau hendak masuk surga, jangan ambil ciri-ciri seorang istri itu hendak masuk surga, salah atau tidak salah, apalagi salah atau tidak salah dengan suami, apalagi salah. Maka sedih itu mengancap, mengandak tangan di atas tangan suaminya. Nah, langsung mengandak begini. Kita dari bini hendak masuk surga jangan ambil. Mengandak tangan di atas tangan suami. Keluar juga kata-kata yang bagus dari mulut sidin. Wahai suami ulun, ulun tidak bisa tidur sebelum pian ridho kepada ulun. Ulun tidak akan bisa tidur sebelum pian ridho. Ini tanda Nabi bini hendak masuk surganya Allah. Tapi kalau bini hendak masuk nerakanya Allah, wahai lakiku, aku kada berguring sebelum mengancam wahai kamu. Tapi di sini istri-istri solehat semua. Ini dua di sana. Nah jadi belanja tuha itu harus kembali ke Allah. Banyak aja di Banjar tuh panenian nang tuha umur para 70 ke pasar tuh masih besar lejeng, nah katakan tuh banyak umur sudah para 70 ke pasar besar lejeng, nah saking kantaknya masang mendapat sampai minyak lamak sudah sini semua. Ibu di samping mendapat masang ini termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu janganlah kita tergolong kelompok ini, kelompok yang miskin, sombong, kaya, kikir, kemudian tuha, kadang mau kembali ke, jangan sampai kita tergolong kelompok. Jadi poinnya jangan kita kikir, karena orang yang senang membantu orang termasuk meringankan sekarat, termasuk nantinya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu mengingat mati ini bagian daripada membersihkan penyakit batin. Cerita terakhir, ini terakhir cerita. Dulu di Banjar tuh ada Dokter Hang namanya. Dokter Hang tuh pasien sini banyak karena murah. Abdullah masuk lalakian, 10 menit keluar. Maryam masuk babinian, 15 menit keluar. Tiba-tiba ada Nini Tuha, kalau dipanggil-panggil mengeluhnya masuk. Nini Tuha ini kalau dipanggil mengeluhnya masuk. 2 jam setengah Nini kada keluar. Nah, jadi pasien lain ini orang 10 menit, 15 menit keluar nih, Nini 2 jam setengah kada sing keluar nih. Apa ini durang dokter ini? Penasaran pasien lain dibuka horden sedikit ditilik. Oh, salahnya dokternya berurut. Dokternya berurut di sini kamu banyakkan pasien, aku mau uyuhan di sini. Dokter bisa uyuh, ulun bisa uyuh, pian bisa uyuh, Pak Kapolsek bisa uyuh. Jadi ulun cukupkan tausiah ini ada berkahnya bagi kita semua. Dapat ulun simpulkan bahwasanya hati kita ini jadi Nabi batagar kaya wasi, hati manusia batagar kaya wasi. Dengan apa mencucinya? Baca Quran dan ingat mati. Termasuk kita haul hari ini bagian daripada kita mengingat akan mati. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah bagaimana orang yang meninggal husnul khotimah seperti guru kita Kai Abdullah bin Ahmad Kubahuni. Mudah-mudahan kita semua dosa-dosa diampuni oleh Allah. Dosa abah mama kita, dosa jiran tetangga kita, dan kita berdapat syafaat dan dikumpulkan dalam surganya Allah. Meninggal kita pun nanti husnul khotimah. Amin. Allah. Demikian dapat disampaikan, segala mohon maaf. Al-insan mahlul khata wa nisani siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.